Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Masyani. Saya dari kelas B4 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan biofarmasetik dari sedian peroral. Di mana sedian peroral ini yaitu cara pemberian obat yang nyaman digunakan, di mana pemberian oral ini obat dimasukkan melalui mulut. Pemberian peroral biasanya dipilih untuk memudahkan pemberian dan menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Selanjutnya, kita bisa lihat dari grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute yang berbeda. Di sini 3 rute yang berbeda ini yaitu intramuskular, intravena, dan oral. Di mana intravena ini yaitu obat dimasukkan ke dalam pembuluh darah, contohnya seperti injeksi atau infus. Sedangkan intramuskular obat yang dimasukkan atau diinjeksi melalui otot. Sedangkan oral yaitu obat dimasukkan melalui mulut. Dan dari ketiga rute pemberian ini kita bisa lihat bahwa rute pemberian yang paling cepat adalah rute pemberian intravena dan yang paling lambat adalah oral. Alasannya karena intravena langsung masuk ke pembuluh darah, sedangkan intramuskular harus menunggu waktu untuk diserap pembuluh darah. Sedangkan oral memerlukan waktu diabsorpsi karena banyak melalui pencernaan. Jenis sediaan. Jenis sediaan ini terdapat menjadi dua, yaitu solid dan liquid, di mana solid ini adalah sediaan padat, sedangkan liquid adalah sediaan cair. Solid ini terbagi menjadi tablet dan serbuk. Tablet ini terbagi menjadi beberapa sediaan, yaitu bukal, sublingual, tablet salut, tablet lepas lambat. Di mana bukal ini adalah bentuknya kecil dan biasanya diletakkan antara gusi dan pipi. Sedangkan sublingual dia di bawah lidah. Sedangkan tablet biasa dia. Sedangkan tablet salut pelapis sediaan obat tablet. Sedangkan tablet lepas lambat sediaan tablet yang dirancang atau dimodifikasi untuk memberikan efek terapi dari obat. Liquid ini terdapat beberapa menjadi 3 bagian, yaitu larutan, suspensi, emulsi. Larutan ini yaitu campuran homogen zat terlarut dan pelarut, contohnya garam dan air gula. Sedangkan suspensi campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil padat atau cair yang terdispersi. Sedangkan emulsi campuran yang dari 2 cairan yang biasanya tidak tercampur, contohnya air dan minyak. Selanjutnya perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Di sini ada 3 bentuk sediaan, yaitu sediaan sublingual, bukal, dan oral. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara onset kerja dan kerja puncak, durasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa bentuk sediaan sublingual dan bukal lebih cepat daripada oral. Kenapa begitu? Karena obat langsung masuk ke
ke sirkulasi sistemik. Sedangkan oral ini dia melalui beberapa proses dari mulut dan selanjutnya. Kemudian kita bisa melihat dari durasinya, kenapa durasi oral lebih lambat daripada sublingual dan bukal. Di sini kita bisa melihat dari dosis lazimnya. Dosis lazimnya ini oral dia lebih banyak dosis lazimnya. Seperti ini kita bisa lihat 6,5 sampai 19,5. Selanjutnya biofarmaseutik. Biofarmaseutik ini yaitu produk farmasi yang berbentuk protein yang dikembangkan dengan bioteknologi untuk dikembangkan sebagai obat. Contohnya bukal, sublingual, tablet salut, serbuk, larutan, suspensi, emulsi, tablet lepas lambat. Dari sekian contoh ini saya sudah menjelaskan dari slide di atas, dan berikutnya diskusi tentang ini nanti kita bisa bahas dalam tatap muka diskusi. Selanjutnya kita bahas mulut, anatomi bagian-bagian mulut. Ini ada anatomi bagian mulut ini ada beberapa bagian, yaitu mulut bagian depan dan mulut bagian belakang. Mulut bagian depan ini terdapat bibir, gigi, gusi, dan lidah. Mulut bagian belakang contohnya seperti langit-langit mulut dan kelenjar air liur. Selanjutnya kita bahas histopatofisiologi, di mana histopatofisiologi mulut ini ada dua, yaitu mukosa dan air liur. Mukosa ini adalah lapisan jaringan yang membatasi rongga, saluran cerna, dan saluran nafas yang biasanya terlibat proses absorpsi dan proses sekresi, di mana kita bisa lihat ada beberapa bagian, yaitu lidah, permukaan bagian dalam mulut, mukosa tipis, banyak penyerapan vaskularisasi bagus. Terdapat vena dari daerah mulut yang mengalir ke jantung, selanjutnya ke organ lain, dan kemudian ke hati. Kemudian air liur. Air liur ini menjaga keseimbangan pH dalam mulut dan berfungsi menghasilkan enzim protealin, di mana enzim protealin ini berfungsi untuk membantu mempercepat proses hidrolisis dalam mulut dan menguraikan pati menjadi gula sederhana. Sediaan yang mengalami absorpsi di mulut. Sediaan yang mengalami absorpsi di mulut ini ada dua sediaan, yaitu sublingual dan bukal, di mana sediaan sublingual ini sediaan diletakkan di bawah lidah, contohnya nitrogliserin, ISDN, dan isoproterenol. Kemudian sediaan bukal, di mana sediaan ini disisipkan di pipi, contohnya progesteron dan ISDN. Selanjutnya proses pelepasan zat aktif. Contoh sediaan dari sublingual atau bukal. Sublingual atau bukal dimasukkan ke dalam mulut, kemudian bahan aktif akan lepas dari tablet bersamaan dengan melarutkan tablet di dalam mulut, kemudian di dalam mulut dan masuk ke dalam tubuh
dengan di dalam permukaan mukosa yang tipis dan vaskularisasi dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif jantung, organ target hati. Kemudian pertanyaan, apakah untuk sediaan bukal atau sublingual akan mengalami efek lintas pertama hepatik? Kalau pertanyaan ini nanti saya jawab dan saya cari lagi. Selanjutnya, di bagian lambung. Di organ lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan untuk menghancurkan makanan. Di bagian lambung ini kita akan membahas tentang anatomi, isi, pH, volume, gerakan lambung, waktu transit, waktu pengosongan lambung, tegangan permukaan. Di mana anatomi ini ada beberapa bagian anatomi lambung, terdapat dari beberapa bagian yaitu kardial, badan lambung, pilorus, fundus, dan mukosa. Sedangkan isi lambung ini berisi cairan asam lambung. Sedangkan pH ini biasanya tingkat keasaman lambungnya berkisar antara 1,5 sampai 3,5. Volume lambung berkisar antara 50 sampai 70 ml. Tetapi volume lambung manusia memiliki volume yang berbeda-beda. Gerakan lambung, waktu transit, waktu pengosongan lambung, kemudian tegangan permukaan lambung. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung, di mana terdapat beberapa bagian, yaitu faktor yang mempengaruhi pengosongan lambung ini dapat berupa pula faktor yang mempengaruhi proses absorpsi obat, di mana ini terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu volume cairan asam lambung, terus makanan di dalam lambung. Semakin ada makanan di lambung, semakin lambat pula absorpsi obat di dalam lambung. Tekanan osmotik atau hipertonik, besar partikel pada cairan lambung. Semakin besar pula partikel obat di dalam lambung, semakin lambat pula absorpsi obat di dalam tubuh. pH, terus miscellaneous. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung seperti miscellaneous ada beberapa bagian, yaitu posisi tidur, kiri atau kanan, viskositas, kental atau encer, emosi atau depresi atau agresif atau stres, emotional state. Selanjutnya penyakit, contohnya penyakit diabetes, pylorus ulcer, hipotiroid, dan hipertiroid. Terus gastric surgery. Selanjutnya di usus besar. Di usus besar ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu konsistensi massa, viscous, absorpsi terbatas. Ada beberapa obat yang mengalami absorpsi di sini adalah theophylline, metoprolol, dan kemudian pada beberapa obat perlu diminum segelas penuh air minum. Mengapa demikian? Menurut saya obat perlu diminum dengan segelas penuh air minum karena supaya untuk mempercepat absorpsi obat di dalam tubuh. Makasih.